COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Gejala yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa sampai berkomplikasi berat. Nah, di Indonesia, pandemi COVID-19 sudah berkembang sejak awal tahun 2020 hingga sampai sekarang tahun 2022. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan 5M itu adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Penyebaran virus corona yang semakin meluas berdampak pada beberapa sektor di Indonesia, termasuk sektor ekonomi. Salah satu pelaku usaha dalam bidang ekonomi adalah pedagang pasar. Pasar menjadi tempat transaksi jual beli berbagai kebutuhan sehari-hari yang ikut merasakan dampak pandemi. COVID-19 memaksa masyarakat harus adaptif dalam menjalankan kehidupan sosial di tengah pandemi COVID-19. Pada masa ini, masyarakat dipaksa untuk mentaati seluruh aturan dan larangan pemerintah yang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 menyebabkan serta melumpuhkan aspek tatanan kehidupan masyarakat. Bahwa setelah ada pandemi, keadaan pedagang menjadi sangat jauh berbeda. Semenjak pandemi, para pedagang yang mulai beraktivitas dari subuh hingga sore ini hanya ramai pada waktu pagi hari saja, dengan pembeli rata-rata merupakan ibu rumah tangga. Menjelang siang, pasar hanya didominasi oleh para pedagang. Segi pendapatan dari sebelum COVID dan sesudah COVID ada. Waktu COVID itu kuranglah penjualan. Sekarang kan udah agak kurang COVID, udah agak lumayan lah, stabil lagi penjualan. Tempat perdagangan yang biasanya berjualan di pasar mengalami sepinya konsumen. Salah satu contoh penjualannya yaitu pedagang pisang. Biasanya pedagang dapat menjual barang dagangannya dengan keuntungan yang besar. Tapi dengan mewabahnya pandemik di daerah tersebut, tingkat daya beli konsumen di pasar MMTC mengalami penurunan dan rugi. Karena biasanya hasil pendapatan penjualan bisa dikumpulkan untuk modal. Selain daya beli masyarakat yang menurun, faktor yang menyebabkan menurunnya pendapatan para pedagang di pasar yaitu banyaknya pesaing di pasar yang menjual dagangan yang yaitu dengan menggunakan masker saat berjualan di pasar, menyediakan tempat cuci tangan maupun hand sanitizer, dan menjaga jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Pasokan dagangan yang dijual di pasar, jual dagangan itu secara online. Menjual barang dagangan dengan kualitas terbaik. Dan yang terakhir, kepada pemerintah sebaiknya memberikan bantuan dan pinjaman kepada para